Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dengarkanlah dengan hati yang jernih. Di suatu masa yang jauh hari telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan, akan datang sebuah zaman yang wajahnya tampak religius, namun jiwanya gersang dari keikhlasan. Zaman yang tampak bercahaya oleh agama, namun diam-diam diliputi gelapnya niat manusia. Zaman ketika agama masih disebut-sebut, namun bukan lagi untuk ditaati, melainkan untuk diperdagangkan. Rasulullah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan manusia dengan pakaian dari kulit kambing, berpura-pura zuhud demi meraih simpati orang banyak. Perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Betapa dalam peringatan ini, lisan mereka lembut, penuh dalil dan kutipan ayat. Nada suara mereka menenangkan, seakan membawa cahaya. Namun di balik semua itu ada niat yang rusak. Agama dijadikan tangga, bukan jalan. Al-Quran dijadikan hiasan, bukan pedoman. Mereka berbicara tentang akhirat, namun langkahnya mengejar dunia. Mereka mengajak manusia kepada Allah, namun diam-diam mengharap pujian, popularitas, kekuasaan, dan harta. Maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Sebuah teguran yang menggetarkan langit dan bumi. Demi kebesarannya, Allah bersumpah akan menurunkan fitnah di tengah-tengah mereka sendiri, hingga orang alim pun menjadi bingung, tak lagi tahu mana yang tulus, mana yang palsu, mana dakwah, mana dagang, mana nasihat, mana kepentingan. Inilah zaman yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Rasulullah bersabda, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Ayat-ayat dibaca namun tidak menggetarkan hati. Hukum-hukum dibahas namun tidak ditaati. Islam tampak megah di luar namun rapuh di dalam. Masjid-masjid mereka indah, menjulang, penuh ornamen dan cahaya, tetapi kosong dari hidayah. Ramai jamaah, namun sedikit yang benar-benar tunduk dan takut kepada Allah. Dan yang paling mengerikan, ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk di bawah langit, bukan karena ilmunya, tetapi karena ilmunya diperalat, kebenaran dipelintir demi kepentingan, fatwa disesuaikan dengan bayaran, dan agama dijual dengan harga dunia yang murah. Dari merekalah fitnah keluar, dan kepada merekalah fitnah itu kembali. Sungguh, ini bukan sekedar kisah masa depan, tetapi cermin untuk zaman kita hari ini. Rasulullah juga mengingatkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kamu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal. Hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, umat ini pun akan mengikutinya. Bukan hanya dalam pakaian dan budaya, tetapi dalam cara berpikir, cara beragama, bahkan cara memandang dunia dan akhirat. Agama menjadi simbol, bukan komitmen. Keimanan menjadi identitas, bukan pengorbanan. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kenyamanan. Namun wahai saudaraku, peringatan ini bukan untuk membuat kita menunjuk jari kepada orang lain, bukan untuk merasa paling selamat, paling lurus, paling benar. Justru peringatan ini adalah cermin untuk diri kita sendiri. Apakah kita pernah menyebut nama Allah, tetapi niat kita untuk manusia, berbuat kebaikan, tetapi mengharap pujian, menyampaikan kebenaran, tetapi memilih yang menguntungkan? Menjual agama bukan hanya dengan mimbar dan sorban. Menjual agama bisa terjadi di hati ketika iman ditukar dengan dunia dan keikhlasan digadaikan demi pengakuan. Maka marilah kita kembali meluruskan niat, kembali menjadikan agama sebagai jalan menuju Allah, bukan alat menuju dunia.
sebab dunia akan fana, popularitas akan hilang, dan manusia akan lupa. Namun Allah Maha mengetahui setiap niat yang tersembunyi di dada. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang jujur dalam iman, bersih dalam niat, dan istiqomah hingga akhir hayat. Karena agama ini terlalu mulia untuk dijual demi dunia yang sementara.